Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Senang sekali saya Aditya Baru kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Baru channel, dan kita kembali lagi di konten Ramal Baru. Di konten Ramal Baru kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Kali ini kita akan membahas tentang Azov dan juga Caitlyn. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan pertanyaannya seperti apa, isinya seperti apa. Tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Baru channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Azov dan juga Caitlyn. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira gimana nih dampak kebersamaan Azov dan juga Caitlyn untuk kedepannya, mungkin untuk karirnya ataupun juga untuk kebersamaan mereka, tolong dibacakan. Oke. Jadi ini lebih kepada kebersamaan dan juga karirnya. Kita akan mencoba untuk membacanya ya. Sembari mengajak ya, saya juga mengingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditya_baru. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu konsultasi yang baik. Oke, kita mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ya, mungkin ini nanti lebih cenderung dari pesan semestanya juga ya. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 ya. 6 buah pedang dan ada 3 orang yang sedang menaiki sampan. Untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat kebersamaan antara Azov dan juga Caitlyn sepertinya masih akan berlanjut. Kemudian juga saya lihat akan ada cerita yang cukup menarik di antara mereka berdua, khususnya yang mungkin memberikan dukungan ataupun juga memberikan support kepada Azov dan juga Caitlyn. Tapi kalau misalkan dari segi fans ataupun juga dari penggemar yang lainnya, ini mungkin agak terpecah ya, karena seperti yang dulu pernah saya bacakan, mereka itu ada pro dan kontra ya. Karena dari fansnya Haizov dulu itu juga masih mengharapkan ataupun juga masih ada yang menyayangkan ya, kenapa kok Azov sama Caitlyn, kenapa kok enggak sama Haiko. Itu masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, meskipun juga masih ada juga yang menganggap mereka itu settingan. Itu juga ada yang menganggap bahwa nantinya juga mereka bersama lagi, itu juga ada. Tapi memang akan terpecah-pecah seperti itu. Meskipun terpecah, tapi saya lihat Azov dan juga Caitlyn masih akan ada cerita yang mungkin lebih menarik lagi nantinya. Kemudian juga ada kelanjutan di antara mereka berdua. Tapi kalau dari segi karir ini di sini saya masih belum bisa melihat, tapi setidaknya langkah mereka itu masih akan ada, kedepannya nanti masih akan ada, tapi kemungkinan besar agak tersendat ya. Jadi agak tersendat, agak ada sesuatu hal yang mungkin akan mengganggu ya, kedekatan ataupun juga kebersamaan mereka nanti, entah itu dari segi karir ataupun juga dari kebersamaan. Soalnya kita akan mengambil dari kartu yang kedua. Di sini muncul kartu The Magician. Magician ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Dan ada seorang pesulap ataupun juga penyihir ya. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat dari segi Caitlyn ini akan mendapatkan dampak yang cukup positif ya, cukup positif dari segi karirnya. Kayaknya karirnya ini akan ada peningkatan karena kebersamaannya dengan Azov. Seolah-olah itu kebersamaan mereka itu akan ada kesinambungan ya, kesinambungan. Kemudian juga mungkin ada cerita baru yang tadi sempat saya katakan di kartu yang pertama. Mungkin juga ada project-project lain yang nanti akan bisa mereka bintangi. Dan di sini juga saya lihat antara Azov dan juga Caitlyn mungkin memang ada dampak yang cukup signifikan ya di antara mereka berdua. Tapi kayaknya Caitlyn ini memiliki dampak ataupun juga perubahan dari segi karir itu yang lebih besar daripada Azov. Bukan berarti Azov itu tidak bisa naik, tapi seolah-olah kalau misalkan kita perbandingkan di antara mereka berdua, Caitlyn itu masih berada di atas ya dalam segi perkembangan ya. Tapi kalau kita ngomongin soal nama ya, menurut saya Azov masih tetap ada di atas. Tapi setidaknya dengan kebersamaan mereka itu memberikan simbiosis mutualisme ataupun juga memberikan semacam perubahan yang cukup bagus
dari segi karirnya juga saya lihat ada peningkatan popularitas ya. Kemarin sempat saya lihat Caitlyn itu berada di salah satu televisi swasta ya, kalau nggak salah kemarin sempat ada di Tonight Show ya kalau nggak salah, sempat saya melihat di situ, dan bisa lihat komentar-komentar di bawah itu banyak yang menyuarakan atau juga memberikan dukungan ya supaya Caitlyn itu masuk di komposisi Tonight Show tersebut. Karena kemarin kan juga NC sudah pamitan, jadi kemarin itu sempat ada kayak statement yang meminta supaya ataupun juga mendukung ya bahwa Caitlyn itu masuk ke Tonight Show saja, menggantikan ya bukan menggantikan, mungkin bisa dibilang mengisi kekosongan dari NC yang sudah mungkin libur dulu ya, karena kemarin sempat diberikan klarifikasi bahwa bukan berarti NC keluar, tapi mungkin sedang meliburkan diri ya karena sudah menikah dan harus ikut suaminya. Tapi di situ terlihat ada sisi positif dari Caitlyn yang bisa memberikan dampak yang bagus dari masuknya dia, kemudian juga bisa memberikan warna tersendiri juga di project di situ. Tapi kalau misalkan disatukan sama Azov, sepertinya mereka berdua nanti juga akan ada peningkatan juga, dari segi Azovnya ada, dari segi Caitlynnya ini juga ada. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita mengambil kartu yang ketiga. Di sini muncul kartu yang berlambang koin emas, ada 4 koin emas di sini dan ada seseorang yang sedang posisinya sedang duduk. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat dari mereka berdua ya. Kalau misalkan kita ngomongin dari segi Caitlyn tadi, dari karir itu ada peningkatan yang cukup bagus. Kalau dari Azov mungkin juga ada peningkatan, tapi kemungkinan besar karena namanya itu juga posisinya itu sudah cukup berada di atas. Tapi kayak ada sedikit yang meragukan juga dari para netizen. Saya lihat di sini dari para netizen itu juga ada yang meragukan bahwa Azov itu kemungkinan akan stuck di situ. Jadi kayak mau naik itu juga bisa, tapi kayak susah, perlahan-lahan ya, merambat gitu. Tapi menurut saya itu bukan menjadi masalah, bukan menjadi soal, karena dalam dunia hiburan ataupun juga di dunia entertain itu hal-hal seperti itu wajar ya. Ada naik turun suatu karir ataupun juga naik turun dalam peran, itu menurut saya wajar-wajar saja. Dan di sini saya lihat untuk mereka berdua nanti akan ada fasenya tersendiri, tapi memang yang memberikan dukungan itu juga tetap ada, tapi juga yang menggunjingkan itu juga ada. Jadi tetap akan ada perpecahan di situ. Meskipun ada perpecahan, tapi saya lihat dari karir mereka masih bisa menunjukkan peningkatan, khususnya untuk Caitlyn sepertinya akan ada peningkatan yang bagus juga. Kalau dari Azov, dari kebersamaan mereka masih ada yang menyayangkan ya, cukup banyak yang menyayangkan kenapa kok mereka seperti itu. Karena ya itu tadilah ya, saya sebenarnya kalau mau mengutarakan ini juga agak-agak sulit karena ada yang masih simpang siur, kemudian juga ada yang mengatakan mereka terlalu berlebihan atau bagaimana, ya itu menurut saya hak-hak mereka saja. Tapi kalau menurut saya pribadi, dengan kebersamaan mereka dari segi karirnya itu juga ada peningkatan yang cukup bagus. Kalau misalkan kita lihat dari ketiga kartu yang sudah muncul ini ya, di antara mereka berdua sebenarnya ada potensi untuk bisa bekerja sama dengan durasi ataupun jarak yang cukup lumayan ya. Jadi kalau misalkan saat ini step mereka di sini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih berkembang lagi. Tapi ini semua juga tergantung ombak ya. Kadang project pertama ini cek ombak, apakah responnya bagus dari para netizen atau tidak. Tapi kalau misalkan saya lihat memang masih akan ada pro dan kontra di situ. Kalaupun ada yang mendukung dua-duanya ya, saya mengatakan itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa ya, karena bagaimanapun juga mereka berdua itu adalah public figure yang ingin mengedepankan dari segi karirnya juga. Tapi kalau misalkan dari segi asmara ataupun juga dari segi popularitas itu pastinya ada sendiri-sendiri lah ya. Jadi jangan mencampur adukan antara asmara ataupun juga
tentang karir mereka itu lebih baik tidak terlalu dijadikan satu lah ya. Tapi kalau misalkan memang mereka berjodoh ya kita mau bilang apa ya, kalau misalkan mereka memang ditakdirkan untuk bersama dan memang berjodoh ya kita support saja. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang karir, menurut saya karir mereka masih cukup panjang dan bisa lebih mereka lagi, apalagi dengan kebersamaan mereka seolah-olah akan ada peluang untuk bisa lebih sukses lagi, meskipun ya akan ada semacam cobaan yang membuat mereka itu harus lebih kuat lagi untuk mempertahankan kebersamaan. Kemudian juga apabila mereka dalam suatu proyek itu sepertinya harus lebih ditingkatkan lagi dari segi kesabaran, kemudian juga dari segi kayak mentalitas mereka ya. Kalau mental menurut saya mereka sudah sangat-sangat siap ya. Jadi kalau menurut saya mereka sudah siap untuk lebih berkembang lagi, khususnya untuk dari karir mereka menurut saya masih bisa untuk lebih lanjut lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kisah dari Azov dan juga Kathleen. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya request yang lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa bersara dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Ekboro mau undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.